Kembali, aku menguap disertai rasa kantuk berat yang menggayuti kelopak mata. Berkali juga aku terantuk sampai hampir menghajar tepian tempat tidur, di mana sosok ibuku terbujur di atas sana, lengkap dengan balutan perban dan selang infusan yang menghujam urat lengan. Bukannya tidak mau tidur, namun aku bingung harus meringkuk di mana. Tak ada tikar maupun bantal. Hanya ada beberapa tempat tidur pesakitan yang masih kosong di belakang dan di depanku. Padahal bisa saja kugunakan untuk beristirahat semalaman ini. Namun, entahlah, rasanya enggan sekali harus berbaring di sana. Karena penghuninya baru saja meninggal dunia tadi sore di atas dua tempat tidur tersebut. Sementara ibu tampak lelap terbuai dalam pengaruh obat-obatan yang mengalir sepanjang nadi. Matanya rapat terpejam sejak ketibaan beliau tadi siang. Bu, aku keluar dulu sebentar ya. Aku membelai dahinya penuh kasih. Ibu istirahat dulu dan semoga cepat siuman kembali, sehat serta lekas pulang ke rumah. Aku pun bergegas keluar ruangan, melewati beberapa tempat rawat inap yang nyaring dengan bunyi-bunyian alat pendeteksi denyut jantung. Ada banyak pasien yang tergolek dengan kondisi yang sama seperti ibuku. Tak jauh dari sana, terdapat bangku panjang yang terpatri kuat di pinggir lorong. Sepi dan tidak ada yang menempati. Hanya lalu lalang beberapa orang pengunjung sambil membawa jinjingan besar dan sesekali berpapasan dengan petugas rumah sakit yang sedang mendorong kereta pasien. Aku duduk menyendiri di bangku panjang terdekat, kemudian menghirup udara dingin yang berhembus menusuk pori. Seketika, rasa kantuk ini pun mulai menjadi. Boleh ikut duduk di sini, anak muda? Tiba-tiba, satu suara mengejutkanku di ambang kesadaran yang mulai terpecah. Terlihat seorang laki-laki tua tersenyum. Begitu ku menoleh, dia memperlihatkan baris giginya yang kecoklatan dan rimbun dengan kumis memutih. Oh, tentu saja Pak, silahkan. Terima kasih ya, ujarnya seraya duduk tidak jauh dariku. Sedang menunggu pasien? Tanyanya. Iya, ibuku sedang dirawat di dalam, Pak, jawabku kikuk. Kalau Bapak sendiri? Laki-laki tua itu kembali tersenyum. Sama, saya di ruangan 4 itu. Tunjuknya ke arah sebelah ruangan di mana ibu tengah dirawat. Oh, ibu di ruangan 3, Pak. Baru tadi siang beliau di dalam sana. Laki-laki tua itu mengangguk. Ibumu sakit apa, nak? Ku tarik nafas sesaat sebelum menjawab. Sakit jantung, Pak. Kembali dia mengangguk pelan. Bapak sendiri sedang menunggu siapa? Anak, istri, atau... Saya sedang menunggu seseorang, katanya lirih
dengan tatapan menerawang ke depan. Aku tertegun. Seseorang, laki-laki tua itu mengangguk untuk yang kesekian kalinya. "Siapa, Pak?" Aku penasaran, hingga aku lupa dengan rasa kantuk yang mendera beberapa saat yang lalu. "Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Burhan. Tapi bukan kepanjangan dari burung hantu kan, Pak?" Aku mencoba bercanda, tapi sepertinya tidak lucu. Laki-laki tua itu hanya menyeringai sesaat. Itu pun pasti bukan karena kelakarku. "Panggil saja saya Prawiro," ujarnya mengawali cerita dan langsung kucatat nama itu di dalam benak. "Istri saya sudah lama meninggal dunia, tepatnya sejak usia anak perempuan kami satu-satunya, Wulan, masih balita dulu. Ngomong-ngomong, tidak keberatan kan kalau saya bercerita sedikit?" Aku terhentak. "Oh, tentu saja, Pak. Akan saya dengarkan dengan senang hati." Kupikir ini akan menjadi malam yang panjang sekaligus ada teman berbicara di saat suntuk begini. Pak Prawiro tersenyum sesaat dengan sorot mata kosong, seperti tengah mengembalikan sisa-sisa kenangan yang telah lama dia simpan. "Wulan, anak perempuanku, kini dia telah beranjak dewasa. Gadis kecil yang kurawat dan dibesarkan penuh kasih sayang, lengkap dengan tatanan ilmu agama yang kumiliki. Sejak dulu, dia begitu penurut pada orang tua. Sampai suatu hari..." Laki-laki tua itu menghentikan ceritanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku jadi merasa serba salah. Meminta dia tidak meneruskan berbicara, ataukah justru memaksanya bercerita agar beban hatinya sedikit berkurang. Namun sebelum kuungkapkan, Pak Prawiro melanjutkan kembali kisah yang sempat tertunda beberapa saat itu. Anak gadisku itu jatuh cinta pada seorang pemuda, dan yang paling membuatku sedih, sejak mengenal laki-laki itu, Wulan sudah berani menanggalkan jilbab yang selama ini tak pernah lepas menutupi aurat rambutnya. Pak Prawiro tertunduk sedih, membuatku turut merasakan perih dan langsung teringat pada Risma, adik perempuanku yang belum lama ini baru berkenaan mengenakan hijab setelah sekian lama senantiasa kami nasihati. Perilakunya benar-benar berubah drastis, bahkan kadang berani melawanku dengan sikapnya yang menyakitkan. Lanjutnya, tanpa sadar, aku menepuk-nepuk bahunya untuk memberikan kekuatan agar bersabar dalam menghadapi kesedihan yang tengah dirasakan. Semoga Allah segera memberikan hidayah untuk anak bapak itu, dan bapak tegar dalam menjalani ujiannya. Saya hanya bisa turut mendoakan yang terbaik untuk keluarga bapak ya, ucapku. Pak Prawiro mengusap air matanya. "Terima kasih, Nak. Mohon maaf sebelumnya, saya malah jadi curhat." "Ah, tidak apa-apa, Pak," balasku tiba-tiba yang ikut merasakan sedih. "Saya akan mendengarkan cerita Bapak sampai usai." Aku harap Pak Prawiro segera meneruskan kisah hidupnya tersebut, sehingga tidak akan menyisakan rasa penasaran di hati ini.
Dan alhamdulillah doaku terkabul. Setelah beberapa saat hening dia si Ishak laki-laki tua itu. Pemuda itu bernama Albert, seseorang yang salah untuk dijadikan calon imam rumah tangga bagi Wulan karena beda keyakinan. Lanjut Pak Prawiro diselingi tangisnya. Flashback. Memang apa salahnya kalau kami saling mencintai, Pak? Bukankah tidak ada larangan bagi sesama makhluk Tuhan untuk jatuh cinta? Wulan bersikeras untuk tetap melanjutkan hubungannya dengan Albert, walaupun Pak Prawiro sudah menyatakan keberatannya. Wulan sayang, dalam agama kita justru diajarkan untuk berkasih sayang terhadap sesama manusia, tanpa memandang status sosial maupun perbedaan keyakinan. Tapi tidak sampai seperti yang Wulan lakukan ini, ujar Pak Prawiro, masih berusaha sabar menghadapi anak perempuannya itu. Silahkan kalian mencintai satu dengan yang lainnya. Hanya perlu Wulan ingat, ada batasan-batasan tersendiri yang sudah diatur oleh agama kita, Nak. Wulan sudah dewasa, Pak. Wulan berhak menentukan jalan sendiri. Apapun yang Wulan lakukan, semua tanggung jawab sendiri. Bapak tidak perlu mencampuri urusan hidup Wulan, ujar Wulan kesal. Lagi pula Albert itu sangat baik kok, Pak. Tidak seperti kebanyakan laki-laki yang selama ini Wulan kenal. Pak Prawiro menarik nafas panjang. Baik saja belum cukup, Nak. Baik di mata manusia belum tentu baik di dalam pandangan Allah, balas Pak Prawiro. Kamu itu anak perempuan Bapak satu-satunya. Tanggung jawab Bapak terhadapmu bukan hanya sebatas urusan dunia, tapi juga sampai ke akhirat kelak, Nak. Bapak tidak ingin kamu mendakwa kami di yaumil akhir kelak. Ini urusannya berat sekali. Bapak sudah terlalu banyak ngatur-ngatur Wulan. Nak, Bapak tidak mengatur hidupmu, tapi agama lah yang mengatur kehidupan kita. Ini bukan aturan Bapak, tapi perintah Allah. Pak Prawiro menatap sandu anak semata wayangnya itu. Bahkan ketika seorang anak sudah berani meninggalkan kewajibannya, seorang bapak diberi wewenang untuk memukul. Tapi belum pernah Bapak lakukan karena sayang padamu, Nak. Wulan mendengus. Bapak sudah terlalu banyak ceramah. Wulan bosan mendengarnya, Pak. Tak bisakah? Wulan, sampai kamu berumah tangga kelak, kewajibanmu ada pada Bapak, Nak. Berarti kalau Wulan sudah menikah dengan Albert, Bapak sudah tidak punya wewenang begitu? Wulan tidak mau kalah berargumentasi. Pak Prawiro kembali menarik napas panjang dengan berat. Masalahnya, jika laki-laki yang menjadi calon imam rumah tanggamu itu seperti Albert, bagaimana mungkin Bapak bisa dengan leluasa melepas wewenang yang masih Bapak miliki saat ini? Lihat saja sekarang, bagaimana calon suamimu itu bisa bertanggung jawab sampai akhirat, jika di dunia saja sudah membuatmu jauh dari agama. Jauh dari agama yang bagaimana lagi, Pak? Bapak terlalu berburuk sangka. Nada suara Wulan mulai meninggi. Pak Prawiro memperhatikan anaknya dari bawah hingga ujung kepala.
Coba lihat bagaimana penampilanmu sekarang, nak. Kemana jilbab yang senantiasa menutupi auratmu selama ini? Jilbab itu tidak wajib, Pak. Bahkan ada seorang tokoh agama yang mengatakan demikian. Lagi pula, buat apa berjilbab kalau hatinya masih buruk? Hanya akan membuat stigma negatif agama saja. Sungut Wulan seraya membuang pandangannya dari Pak Prawiro. Astagfirullahaladzim. Laki-laki tua itu mengusap wajahnya. Terserah orang ingin menafsirkan firman Allah sesuai dengan kadar keilmuannya manusianya itu sendiri, nak. Tapi wajib tetaplah wajib. Bapak menyampaikan apa yang sudah Bapak pelajari dari dulu. Bapak hanya melaksanakan perintah Allah untuk menjaga keluarga Bapak dari dakwah dan siksa neraka. Kamu sudah tahu kan bunyi ayatnya? Wulan terdiam. Seburuk apapun sisi kehidupan seorang muslimah, menutup aurat adalah kewajiban. Jika jilbab bisa memperburuk penilaian tentang agama, lalu bagaimana dengan muslimah yang selalu memperlihatkan auratnya? Allah menilai seseorang dari keimanan, bukan hanya dari kebaikan hati. Bagaimana mungkin Bapak mampu berdiam diri bila anak perempuan Bapak sudah mulai melenceng dari ajaran yang selama ini diterapkan? Panjang lebar, Pak Prawiro menasihati Wulan. Bapak tidak melarangmu mencintai Albert, nak. Karena cinta itu adalah salah satu anugerah yang terindah dari Allah. Tapi tidak sampai ke jenjang yang lebih jauh. Sebelum kalian berdua sama-sama bersimpuh dalam arah sujud yang sama. Percakapan terhenti seketika begitu Wulan beranjak dari duduknya. Setengah berlari sambil terisak, dia memasuki kamar. Pak Prawiro tidak berusaha mengejar maupun menahan anak perempuannya itu. Dan berhari-hari semenjak kejadian itu, Wulan tidak pernah pulang ke rumah. Gadis itu menghilang tak kemana. Pak Prawiro kehilangan jejak dan tidak tahu harus mencari kemana. Kini hidupnya seperti hampa, kehilangan semangat, hingga dia jatuh sakit dari penyakit yang selama ini selalu dia sembunyikan dari Wulan. Penyakit jantung. Saya berharap Wulan pulang kembali ke rumah dan menjadi anak yang baik seperti dulu. Pak Prawiro mengakhiri ceritanya. Apapun yang terjadi, saya memaafkan semua kehilapan yang telah dia perbuat. Itu doa yang tidak pernah lupa saya panjatkan setiap malam. Aku mengelus dada mendengar kisah yang mengharukan dari laki-laki tua itu. Jadi, yang sakit itu anak Bapak yang bernama Wulan. Pak Prawiro tidak menjawab. Dia hanya menepuk bahuku sebentar, lalu berpamitan hendak kembali ke ruangan rawat inap 4. Maaf ya, nak. Saya tinggal sendirian di sini. Saya harus kembali. Silahkan, Pak. Jawabku sambil memandangi sosok ringkihnya yang berjalan terseok-seok. Kulihat jam tangan sudah menunjukkan waktu hampir tengah malam. Udara dingin makin terasa mencucuk pori-pori. Aku pun beranjak masuk ke ruangan di mana sosok ibuku masih terbaring. Dan tak sengaja, aku mendengar sayup-sayup ada suara isak tangis dari seorang perempuan muda di dalam sebuah ruangan di pinggiran ranjang pasien. Dia ditemani oleh seorang laki-laki muda seusianya. Pak, maafkan Wulan, Pak.
Histeris, perempuan itu menangisi sosok yang terbaring di depannya. Tunggu sebentar. Bulan? Langkahku terhenti. Kemudian berusaha mengingat seperti pernah mendengar nama yang satu itu. Apakah itu Wulan anaknya Pak Prawiro? Tapi tidak mungkin. Dan dengan rasa penasaran, aku memasuki ruangan 4. Kemudian mendekati sosok perempuan yang sedang menangis pilu itu. Ya Allah, itu kan Pak Prawiro. Aku terkejut memperhatikan wajah pucat pasien yang sedang terbaring kaku di depan perempuan tersebut. Anda kenal dengan bapak ini? Tanya laki-laki muda yang berdiri samping perempuan yang sedang menangis itu kepadaku. Oh, maaf, saya hanya tahu namanya saja. Beberapa saat yang lalu kami berbincang banyak di luar sana. Jawabku gelagapan. Tiba-tiba, tangis perempuan itu terhenti. Dia menoleh padaku dengan sorot mata yang aneh. Beberapa saat yang lalu, Mas ini ngobrol dengan bapakku beberapa saat yang lalu. Bagaimana mungkin? Aku jadi terheran-heran. Bagaimana mungkin gimana, Mbak? Saya ketemu dengan Pak Prawiro tadi di luar. Beliau, Mas, sudah seminggu ini bapakku dirawat di sini dalam keadaan tidak sadar dan belum pernah bangun. Dan lagi pula aku berada di samping bapak sudah sejak sore tadi. Jika bapak terbangun, pasti orang yang tahu itu adalah aku, bukan Mas ini. Seru perempuan itu dengan suara serak. Aku terdiam beberapa saat. Mbak ini yang bernama Wulan kan? Perempuan itu mengangguk pelan. Wulan anak perempuannya Pak Prawiro. Loh, bagaimana Mas bisa tahu? Aku menggelengkan kepala sambil beralih menatap sosok laki-laki yang berdiri di samping Wulan. Dan Mas ini pasti yang bernama Albert kan? Itu namaku yang dulu sebelum berganti nama menjadi Muhammad Abdullah. Jawab laki-laki itu bergetar. Aku pun tersenyum memandangi keduanya. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dari Pak Prawiro. Beliau telah memaafkan Mbak Wulan dan berharap Mbak kembali seperti dulu sebagaimana yang pernah dikenal oleh beliau. Wulan memejamkan matanya usai mendengarkan pesan yang kusampaikan. Sambil membetulkan letak jilbab yang terjulur panjang hingga menutupi bagian dadanya. Sedangkan Albert atau Muhammad Abdullah, dia mengusap-usap bahu perempuan itu dengan lembut, bermaksud memberinya kekuatan untuk bersabar dan tabah. Namun, aku tidak bisa berlama-lama di sana, karena aku harus kembali ke ruanganku di mana ibuku sedang dirawat. Dan rasa kantuk itu kemudian mendekap erat menggayuti pelupuk mata. Aku lalu perlahan merebahkan diri di atas sebuah ranjang pesakitan, memburu mimpi yang sempat tertunda. Cari siapa, Bu? Tanya seorang perawat ketika ada sepasang perempuan dan laki-laki yang tengah mencari-cari di dalam ruangan 3. Mereka adalah Wulan dan Muhammad Abdullah.
mencari seorang laki-laki yang barusan masuk ke ruangan 4. Dia tadi masuk ke ruangan ini, ujar Wulan menatap lekat pada satu ranjang di sebelah seorang pasien perempuan tua yang terbujur dengan balutan perban dan selang infus di lengannya. Perempuan itu perlahan mendekati ranjang yang bertulis nama pasien Burhan. Burhan? Ibu kenal dengan pasien bernama Burhan itu, Bu. Baru dirawat tadi siang di sini, berbarengan dengan perempuan tua yang ada di sampingnya. Menurut informasi yang kami dapatkan, keduanya korban kecelakaan lalu lintas. Sampai saat ini mereka berdua belum sadar, dan kami masih menunggu pihak keluarganya. Ibu, apa keluarga dari pasien ini? Perawat itu memperhatikan kedua pasangan tersebut. Tidak mungkin. Laki-laki itu barusan menemuiku dan menyampaikan pesan terakhir dari bapakku. Aku masih hafal banget dengan wajahnya. Dia memang pasien itu, tutur perempuan berjilbab panjang tersebut sambil mendekati tepian ranjang pasien bernama Burhan. Siapapun Anda adanya, aku sangat berterima kasih karena Anda telah berkenan menyampaikan pesan itu, Mas. Kini, aku bisa hidup lebih tenang dan berjanji akan mewujudkan keinginan Bapak bersama orang yang sesuai dengan kehendak beliau. Sampai tiba-tiba, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, gumam Muhammad Abdullah seraya menunjuk sosok Burhan yang telah berhenti bernafas. Kenapa, Mas? Tanya Wulan kaget. Mas Burhan sudah meninggal dunia, Dek. Wulan menjamkan matanya sambil merapal doa. Bu, aku ikut mengurus pasien bernama Burhan dan wanita tua di sebelahnya, serta jenazah bapakku di ruangan 4 ya. Semuanya biar menjadi tanggung jawab kami berdua, sahut Wulan pada perawat yang masih berdiri bersama mereka. Iya, begitulah. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut di atas.